pagi Ibu dan teman-teman. Di sini nama saya Kristian Minuto Sula, NPM 12155220122030. Iya baik, saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian statistik. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Sejarah statistik. Yang pertama sudah ada sebelum abad ke-18, yang kedua tahun 1500, yang ketiga tahun 1772 sampai 1791, yang ketiga tahun 1791 sampai dengan 1799. Materi yang kedua yaitu data statistika dan distribusi frekuensi. Yang pertama itu populasi dan sampel. Definisi populasi atau N, keseluruhan dari objek atau data yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Yang kedua definisi sampel atau N, sebagai dari populasi yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Berikut dasar klasifikasi data. Definisi klasifikasi merupakan kelompok cara pengelompokan data sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik data tersebut. Yang kedua distribusi frekuensi. Definisi suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Materi yang ketiga yaitu model pengukuran data statistik. Pengertian nilai sentral. Nilai sentral suatu rangkaian data adalah nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ada 3 ukuran nilai sentral. Yang pertama yaitu mean, yang kedua median, yang ketiga modus. Yang pertama itu kita masuk pada pengertian mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Yang kedua pengertian median. Median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Yang ketiga itu pengertian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Materi yang keempat yaitu model pengukuran data statistik. Ukuran letak. Distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama itu kuartil dalam kurung K, desil dalam kurung D, persentil dalam kurung P. Yang berikut pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Pengertian desil. Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama. Yang berikut pengertian persentil. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Adalah suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu teori probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Terdapat 2 prosedur penting untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian. Dalam kurung Spiegel, Schiller, dan Srinivasan 2004. Metode yang pertama itu metode klasik. Jika suatu kejadian terdapat dalam H cara yang berbeda dari total N cara yang mungkin, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H atau N. Yang kedua metode frekuensi. Jika setelah suatu eksperimen diulang N kali, maka N sangat besar. Terlihat bahwa suatu kejadian terdapat banyak H kali, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H atau N. Ini juga disebut sebagai probabilitas empiris dari kejadian tersebut. Materi yang keenam yaitu analisis deret waktu. Pengertian deret waktu. Deret waktu adalah rangkaian data yang berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu berdasarkan waktu dengan interval yang uniform sama. Yang berikut metode tangan bebas. Model sederhana tidak memerlukan perhitungan atau subjektif. Kita masuk pada langkah-langkah. Yang pertama buatlah sumbu X dan Y dengan X adalah variabel waktu. Yang kedua berdasarkan pengamatan langsung terhadap diagram pancar tarik garis yang memiliki titik koordinat. Sekian dan terima kasih.